Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Jangan basa-basi, katakan apa mau kalian? Tanya Yun Seng dengan dingin. Yun Seng tahu jika ia bertarung dengan Bai An maka ia akan kalah, itu terbukti saat ia bertukar serangan tadi. Yun Seng merasa jika Bai An ini tidak sesederhana yang terlihat. Tuan muda, biarkan aku merobek mulut orang ini setelah kau melumpuhkannya, dengus Tulong. Ia kesal karena ditargetkan tadi. Kini mumpung ada kesempatan ia ingin memukulnya berkali-kali. Pletak, aduh, kenapa malah aku yang dipukul? Ucap Tulong dengan suara pelan saat menatap mata Bai An kini sangat tajam. Hal itu membuat ia tidak berani bertingkah lagi. Bai An mengalihkan pandangannya ke arah Yun Seng. Ia memaklumi sikap Yun Seng, namun ini terlalu berlebihan menurutnya. Jadi Bai An tanpa banyak bicara langsung membuka tudungnya. Wos, angin langsung menerpa wajah Yun Seng. Kini mata Yun Seng melotot saat melihat siapa orang yang ada di depannya ini. Penguasa, gumam Yun Seng dalam hati. Tidak, ia terlihat masih muda, yang artinya mungkin ia hanya calon penguasa. Yang lebih mengerikan lagi, tingkat kultivasinya setara denganku, gumam Yun Seng langsung bergelut dengan pikirannya. Bai An tidak memperdulikan sikap Yun Seng yang kini terlihat canggung. Langsung saja aku katakan maksud kedatanganku ke sini. Belum sempat Bai An menyelesaikan ucapannya. Yun Seng langsung berlutut satu kaki. Klan Yun memberi hormat kepada calon penguasa dan akan mengabdi seperti ketua-ketua terdahulu, kata Yun Seng dengan lantang dan tegas. Bai An langsung tersenyum senang. Ini yang ia inginkan saat awal ia datang ke sini. Menguasai selangkah demi selangkah, Bai An yakin jika ia membutuhkan banyak bawahan, karena kemungkinan Hu Xiao pasti akan mengirim banyak pasukan untuk membunuhnya, jika keberadaannya sudah diketahui. Bai An tentu tidak akan bisa melawan semuanya hanya berempat saja. Jika saja Lingdong mempunyai bawahan, Bai An mungkin tidak akan secara asal mencari bawahan seperti ini. Bai An sangatlah berhati-hati dalam mencari bawahan. Jika tidak dibuatkan segel budak, maka ia tak akan mengambilnya jadi bawahan. Baiklah, kau bisa bangun, namamu Yun Seng bukan? Kata Bai An sambil bertanya. Iya yang mulia, nama saya Yun Seng, jawab Yun Seng sedikit bersemangat karena langsung diterima menjadi pengikut Bai An. Jangan panggil aku yang mulia, panggil saja namaku, Bai An, kata Bai An lalu kembali menambahkan. Aku ingin kau merahasiakan keberadaanku terlebih dulu, jangan beritahu adikku, biarkan saja ia bermain-main dengan klan Wen. Yun Seng mengangguk, saya akan mendengar perintah Anda Tuan Bai An. Dahi Bai An langsung berkerut. Aku tidak setua yang kau pikirkan, jadi jangan panggil aku dengan nama aneh lagi, kata Bai An kini sedikit kesal. Yun Seng langsung mengangguk patuh. Tubuhnya kini berkeringat dingin saat mendengar nada suara Bai An. Melihat Yun Seng mengangguk, Bai An lalu melirik ke arah Tulong dan Lingdong. Entah sejak kapan mereka duduk di sebuah meja kecil sambil menikmati arak. Hal itu membuat Bai An tersenyum kecut. Maafkan perilaku mereka berdua, dan juga perkenalkan yang menggunakan jubah hitam itu saudaraku, namanya Tulong. Sementara yang duduk di depannya adalah Lingdong, penguasa alam semesta tempatmu tinggal ini, kata Bai An.
Mulut Yun Seng terbuka lebar mendengar itu. Sudah berapa kali ia terkejut, dan entah akan ada kejutan apa lagi yang ia lihat. Bai An langsung berjalan ke tempat Ling Dong dan Tulong. Ia sudah tidak peduli dengan sikap Yun Seng. "Tep-tep, ayo kita pergi," kata Bai An. Ling Dong dan Tulong langsung bangun. Saat Tulong bangun, ia mengacungkan tinjunya ke arah Yun Seng sambil berkata, "Suatu hari nanti aku akan menghajarmu," dengus Tulong. Tulong masih tidak terima direndahkan seperti itu, mentang-mentang ia lemah, sehingga ia langsung ditargetkan. Yun Seng hanya bisa tersenyum kecut meratapi kesalahannya tadi. Tapi dengan cepat Yun Seng maju ke tempat mereka bertiga, setelah tersadar dari keterkejutannya. Yang mulia, Tuan Muda Bai An dan Tuan Tulong, apakah kalian tidak bisa tinggal lebih lama? Biarkan aku menjamu kalian lebih dulu," kata Yun Seng kini maju dengan penuh harap. Bai An langsung menggelengkan kepala. "Masih banyak yang perlu aku urus, dan juga aku titip adikku kepadamu, jangan buat ia kesal, karena ia jauh lebih mengerikan dariku jika sudah kesal," kata Bai An memberikan peringatan. Setelah itu mereka bertiga langsung menghilang. Wus! Yun Seng kini termenung saat mendengar itu. Lebih mengerikan dari Tuan Muda Bai An, apakah begitu? Gumam Yun Seng mencoba mengingat-ingat. Tunggu dulu, bahkan sampai saat ini aku masih belum bisa melihat tingkat kekuatan adiknya Tuan Muda Bai An. Mata Yun Seng langsung melotot. Ia kini harus lebih berhati-hati lagi, entah kejutan apa lagi yang ia lihat ke depannya. Setelah melihat ke arah tiang aula yang rusak, Yun Seng langsung mengayunkan tangannya. Seketika puing-puing itu langsung hilang, lalu digantikan oleh tiang baru, artinya Yun Seng menguasai elemen tanah. Setelah semua selesai, Yun Seng langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Di tempat Duandu, ia kini sedang jalan-jalan sambil menikmati suasana keramaian. Namun bukan kenikmatan yang ia dapat, melainkan kerisihan, karena Yun Yin selalu mengikutinya, terlebih Yun Yin seperti pengawalnya. Setiap ada wanita yang melirik ke arah dirinya, Yun Yin langsung memberikan tatapan ganas, seolah mengatakan jika Duandu miliknya. Walau Yun Yin tidak banyak bicara, tapi tetap saja Duandu terkekang. "Tep-tep, bisakah kau berhenti mengikutiku?" ucap Duandu dengan nada dingin. Mata Duandu kini menatap Yun Yin. Bukannya takut, Yun Yin langsung menunduk dengan wajah merah merona, jantungnya kini berdetak lebih cepat dari biasanya. Bahkan Duandu dapat mendengar detakan jantung Yun Yin. "Wanita gila," gumam Duandu langsung pergi. Tentu saja Duandu berpikir seperti itu, biasanya wanita jika dimarahi pasti sedih, tapi ini dimarahi malah malu. Yun Yin yang melihat kepergian Duandu, langsung berlari kecil untuk mengejarnya. Sementara tidak jauh dari tempat Duandu dan Yun Yin, ada tiga pria sedang berdiri menatap mereka berdua. Ayo pergi, kita harus memberitahu Tuan Muda, jika Yun Yin sudah keluar dari kediamannya," ucap pria botak dengan luka sayatan besar di wajahnya. Kedua orang di samping kiri kanannya langsung mengangguk. Mereka bertiga langsung pergi dari sana. Duandu yang berjalan santai tiba-tiba menyunggingkan senyum licik, sambil melirik ke arah tempat ketiga orang tadi berdiri. Sementara Yun Yin heran melihat senyum Duandu saat baru sampai, ia kemudian ikut melirik kemana arah Duandu melirik. Yun Yin terlihat menggaruk rambutnya dengan bingung. Apa yang disembunyikan pemuda tampan ini ya? Gumam Yun Yin berpikir keras. Sudahlah, daripada memikirkan yang tidak aku mengerti, lebih baik aku kejar pemuda tampan yang tidak berperasaan itu, kata Yun Yin kini mulai sedikit kesal karena selalu ditinggal. Tep-tep, setelah mengejar Duandu, kini Duandu dan Yun Yin berdiri di depan sebuah warteg lantai 6. Apakah warteg ini memiliki sesuatu yang menarik? Sehingga banyak sekali orang-orang yang berkunjung ke tempat ini, tanya Duandu tanpa melirik ke arah Yun Yin. Yun Yin menatap Duandu dengan lekat. Kau akan tahu setelah masuk pemuda tampan yang tak punya perasaan, jawab Yun Yin sambil tersenyum kecil dan menutup mulutnya menggunakan tangan kiri. Duandu langsung mendengus. Aku punya nama, namaku Duan,
jadi berhentilah memanggilku seperti tadi, ucap Duandu sedikit kesal. Duandu langsung jalan meninggalkan Yun Yin, karena ia kini semakin lama semakin risih dengan wanita tersebut. Tep-tep, Yun Yin berdiri di tempatnya sambil masih cekikikan, setelah itu dengan cepat ia mengejar Duandu. Saat Duandu mencapai pintu warteg yang memiliki lambang Phoenix dan bertulis Phoenix emas, ia langsung disambut oleh beberapa pelayan wanita. Saat pelayan wanita ingin menyapa, Yun Yin langsung muncul dengan tatapan dingin. "Dia kekasihku, jadi jangan macam-macam," kata Yun Yin dengan dingin. Tanpa melihat reaksi Duandu, Yun Yin langsung menarik Duandu ke lantai atas. Tep-tep, setelah sampai lantai 4, Duandu menarik tangannya. Apakah kau tidak bisa sedikit lebih lembut dengan wanita?" dengus Yun Yin menatap Duandu dengan tajam. Duandu sedikit tertegun melihat Yun Yin kini marah, karena selama ia bersama, Yun Yin tidak pernah marah dan selalu tersenyum. Diam-diam Duandu tersenyum licik, dengan cepat ia menarik pinggang Yun Yin. "Apa kau tidak terima?" dengus Duandu. Duandu dan Yun Yin kini hanya berjarak 5 senti, nafas Yun Yin yang keluar dari mulutnya terdengar keras naik turun. Senyum Duandu semakin lebar. "Kenapa kau diam?" tanya Duandu. Namun tidak ada tanggapan, sama sekali karena pikiran Yun Yin kini sedang melayang ke alam lain. Yun Yin saat ini membayangkan ia dipeluk oleh Duandu, lalu diajak berlari kecil di taman yang penuh bunga seperti film India. Setelah itu mereka main kejar-kejaran bersama 4 anak kecil, yang tak lain anak mereka. Duandu yang melihat Yun Yin kini menghayal langsung melepaskan pelukannya. "Bro, aduh, kenapa kau melempar aku begitu saja?" tanya Yun Yin dengan kesal karena hayalannya kini telah hancur. "Bagaimana rasanya saat ku peluk, enak bukan? Jika kau mau lagi, aku ingin kau harus mengikuti semua yang ku perintahkan." Bukannya menjawab, Duandu malah memberikan ajuan sambil menyeringai kecil. Yun Yin yang mendengar itu langsung berpikir liar lagi, namun dengan cepat Duandu menyadarkannya. "Hei, bukannya menjawab kau malah melamun, cepat jawab, aku berikan waktu 5 detik, jika lewat 5 detik, aku akan berubah pikiran," kata Duandu dengan acuh. Pandangan Duandu kini mencari tempat duduk yang cocok. Setelah menemukan yang pas, ia langsung berjalan. Namun saat ia mau duduk, terdengar sebuah suara arogan. "Hei, itu tempat duduk tuan muda ini, kau cari tempat duduk lain," teriak seorang pemuda yang cukup tampan dengan wajah putih mulus seperti wanita, rambut panjang berwarna hijau muda, jubah yang pemuda itu kenakan juga cukup mewah. Duandu membalik badan dan melihat sosok pemuda yang meneriakinya. "Pergilah. Saat ini aku ingin sedikit ketenangan, jika kau bicara tidak jelas lagi, aku tidak akan segan-segan membunuhmu," kata Duandu dengan dingin. Duandu langsung duduk sambil mengeluarkan arak dan gelas, ia tidak memperdulikan wajah pemuda itu yang kini memerah. Apakah kau tidak tahu?" Belum sempat pemuda itu menyelesaikan ucapannya. Sebuah bola kecil yang terbuat dari energi melesat ke arah mulutnya. Bam! Kepala pemuda itu seketika hancur, hal itu membuat orang-orang yang ada di lantai 4 langsung melongo tak percaya. Yun Yin yang kini berpikir keras, apakah harus menuruti ucapan Duandu ikut terkejut. "Hei, kenapa kau membunuh di sini?" kata Yun Yin langsung menghampiri Duandu, lalu menariknya pergi dari warteg Phoenix emas. Tapi Duandu tetap diam dan dengan acuh Duandu berkata, "Jika kau ingin pergi, maka pergilah sendiri, biarkan aku sedikit tenang sambil menikmati arakku." Yun Yin yang mendengar itu langsung berdecak pinggang. "Kau sama sekali tidak tahu, ini adalah warteg Phoenix emas, orang yang mempunyai tempat ini adalah penguasa daratan ini, dan kau tak tahu jika di sini dilarang membunuh, jika ada yang berani membunuh, maka konsekuensinya sangat besar," teriak Yun Yin dengan nada khawatir. Untuk masalah siapa orang yang Duandu bunuh, ia sama sekali tidak peduli, mau itu putra ketua klan besar, itu bukan masalah, karena Yun Yin yakin ayahnya bisa menanganinya. Tapi untuk pemilik warteg Phoenix emas, ayahnya tidak bisa menanganinya,
karena pemilik warteg Phoenix Emas ini sangat kuat. Ayahnya pernah memberitahunya, jika kekuatan penguasa daratan selatan tempat ia berada ini, 1 bintang lebih kuat darinya, yang artinya kekuatan penguasa daratan selatan setidaknya berada pada tingkat Kaisar Immortal bintang 5. Mendengar itu Duan Du menatap tajam ke arah Yun Yin. "Pergi, atau aku akan melukaimu. Aku tidak peduli kau wanita sekalipun," ucap Duan Du terdengar serius. Yun Yin langsung membeku. Baru kali ini ada seorang yang benar-benar mengancamnya. Ia tahu jika ucapan Duan Du nyata, karena ia dapat merasakan bahaya dari tatapan mata Duan Du. Yun Yin langsung menggertakkan giginya. Ia kini mengambil kursi lalu duduk, tanpa sopan santun. Dengan kasar Yun Yin mengambil gelas berisi arak yang ada di tangan Duan Du, lalu meminumnya. "Glek, glek, aku akan menemanimu apapun yang terjadi. Aku harus bertanggung jawab, karena aku membawamu ke sini, jadi tidak mungkin aku meninggalmu seorang diri," kata Yun Yin dengan nada tegas. Duan Du hanya diam saja. Ia kini menatap ke arah orang-orang yang kini menatapnya dengan pandangan iba. Ada beberapa orang yang menatapnya dengan niat membunuh dan dendam. Orang itu tak lain adalah orang-orang yang bersama pemuda yang Duan Du bunuh. "Kau akan menerima konsekuensinya karena telah membunuh putra kesayangan Ketua Gong," teriak salah satu pemuda yang seumuran dengan Duan Du. Setelah itu, pemuda itu keluar bersama para bawahan pemuda yang telah Duan Du bunuh. Tak sampai 5 menit, datang beberapa orang dari lantai 6. "Tep-tep, itu dia tuan, dialah yang telah membunuh di sini, terlebih lagi dia telah membunuh putra Ketua Gong, yaitu Gong Ruin," tunjuk salah satu pelayan yang melihat kejadian pembunuhan tersebut. Ia juga sedikit tersenyum kecil, karena merasa ia akan mendapatkan banyak uang, karena informasinya ini. Orang yang bersama pelayan itu langsung melirik ke arah Duan Du dan Yun Yin. Ada Putri Yun Seng yang bersamanya. Ini tidak sederhana," gumam pria tua yang menjadi manajer di tempat tersebut. "Aku harus menghubungi penatua terlebih dulu, karena ini bukan perkara gampang," gumam pria tua itu lalu mengirim pesan telepati. Setelah itu pria tua itu berjalan ke arah Duan Du dan Yun Yin. Tep-tep, saat pria tua itu ingin bicara, terdengar suara ledakan yang disertai teriakan. "Siapa yang berani membunuh putraku Gong Ruin?" Saat ini Gong Sen Fan berdiri di depan pintu warteg Phoenix Emas, sambil mengeluarkan auranya dan menghancurkan beberapa bangunan yang berada di samping warteg Phoenix Emas. Walau Gong Sen Fan sangat marah, ia masih bisa mengendalikan emosinya agar tidak menghancurkan gerbang warteg Phoenix Emas. Itu karena ia tahu konsekuensinya adalah menganggap dirinya akan menantang penguasa daratan tengah. Di belakang Gong Sen Fan kini berdiri puluhan tetua utama dan ribuan anggota elit klan Gong. Gong Sen Fan terlihat tidak main-main. Ia datang ke sini hanya ingin menangkap pelaku yang membunuh putra satu-satunya. Sementara di lantai 4 warteg Phoenix Emas, Duan Du mengerutkan keningnya saat merasakan aura yang menyebar hingga ke tempatnya duduk. Di depan Duan Du, pria tua yang tak lain karyawan warteg Phoenix Emas menghela nafas berat. Ia kini sungguh dilema. Jika ia menyerahkan Duan Du, maka ia pasti akan dihukum oleh penguasa daratan selatan. Di sisi lain, jika ia tidak menyerahkan Duan Du, Gong Sen Fan pasti akan menarik semua anggota klannya yang sudah menjadi pelanggan tetap di sini. "Nak, aturan tetaplah aturan. Jika kau laki-laki sejati, maka kau tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki sejati, apalagi lari dari tanggung jawab," kata manajer warteg Phoenix Emas dengan nada tegas. Duan Du terkekeh kecil. "Tentu, jadi apa maumu?" tanya Duan Du. "Ayo kita keluar untuk menyelesaikan masalah yang telah kau perbuat, dan juga untuk hukuman dan konsekuensi yang telah kau perbuat di sini. Aturan tetaplah aturan. Setelah masalahmu dengan Ketua Gong Sen Fan selesai," kata manajer warteg Phoenix Emas dengan nada tegas, bercampur tatapan tajam ke arah Duan Du, seolah ia mengancam Duan Du agar jangan sampai melarikan diri. Duan Du dengan santai berdiri lalu berjalan meninggalkan Yun Yin yang kini termenung. Sementara manajer warteg Phoenix Emas juga ikut termenung. Sampai saat ini ia sama sekali tidak memiliki jejak ketakutan.
apa sebenarnya identitas pemuda ini spesial, sehingga ia tidak takut. Gumam manajer warteg Phoenix Emas yang memiliki keraguan. Huff, cepatlah datang Penatua, masalah ini tidak bisa aku urus seorang diri, gumam manajer warteg lalu berjalan mengikuti Duan Du dan Yun Yin. Tep-tep, setelah turun ke lantai 1, Duan Du melirik ke arah pintu keluar warteg Phoenix Emas. Saat bersamaan, tatapan Gong Sen Fan tertuju juga ke arah Duan Du. Itu dia yang telah membunuh Tuan Muda Ruin Ketua, teriak pemuda yang bersama Gong Ruin tadi, ia dengan penuh amarah menunjuk ke arah Duan Du. Duan Du hanya acuh, sambil melanjutkan langkah kakinya ke depan pintu. Tep-tep, setelah keluar, Duan Du dengan santai bertanya, "Apa kau datang ke sini untuk membalaskan dendam putra sampahmu itu?" Blus. Aura membunuh Gong Sen Fan seketika keluar, mata Gong Sen Fan menatap Duan Du dengan ganas. "Aku ingin kepalamu bocah," kata Gong Sen Fan langsung melesat ke arah Duan Du. Duan Du dengan cepat mengambil langkah mundur sambil tertawa kecil. "Hahaha, apa kau tidak malu menindas seorang bocah seperti diriku? Di mana harga dirimu sebagai ketua?" kata Duan Du langsung memprovokasi. Tapi Gong Sen Fan tetap menyerang, tangan Gong Sen Fan hampir menangkap kerah jubah Duan Du. Namun sebuah selendang langsung menepisnya. Bam! Gong Sen Fan mundur satu langkah dengan wajah jelek. "Penatua Yin, mengapa kau menghalangiku menangkap orang yang telah membunuh putraku?" teriak Gong Sen Fan tidak terima. Sebaiknya kau serahkan dia kepada Phoenix Emas, kau tahu sendiri bukan aturan Phoenix Emas, ucap Penatua Yin. "Jadi hentikan usaha sia-siamu dan pulanglah, Phoenix Emas pasti akan menghukumnya sesuai perbuatannya." Walau nada Penatua Yin terdengar lembut dan santai, tapi Duan Du, manajer warteg dan Gong Sen Fan tahu, ucapan Penatua Yin adalah multak, tidak bisa diganggu-gugat. Wajah Gong Sen Fan memerah, kedua tangan Gong Sen Fan terkepal erat. "Aku akan menunggumu keluar dari warung Phoenix Emas, saat itu adalah hari kematianmu," teriak Gong Sen Fan menatap Duan Du dengan tatapan tajam. Gong Sen Fan langsung pergi, karena masih tidak berani melawan penguasa daratan selatan. Ia tahu juga Penatua Yin sangat kuat, karena kekuatannya setara dengan dirinya, tapi Gong Sen Fan tidak takut jika hanya melawan Penatua Yin seorang. Tep-tep. Melihat kepergian ketua Gong beserta semua anggota klannya, Penatua Yin atau Mei Lin kini menatap tajam Duan Du. "Kau pasti sudah menyadari aku di sini dari saat kau membunuh Gong Ruin, maka dari itu kau tidak takut sama sekali saat keluar," kata Mei Lin dengan nada dingin lalu menambahkan. "Tapi yang tidak pernah aku duga adalah, kau sungguh berani mempermainkan diriku dengan trik licikmu itu." Semua orang yang mendengar itu membelalakan matanya tak percaya, jika pemuda ini sedang mempermainkan Mei Lin. Orang mungkin tak paham maksudnya, tapi manajer warteg Phoenix Emas kini sadar, jika ia memang mempermainkan Mei Lin. Karena aturan Phoenix Emas adalah yang utama, apapun yang terjadi, jika para pelayan tidak bisa menyelesaikan masalah, maka manajer harus keluar menanganinya. Jika manajer juga tidak bisa, maka penatua, jika penatua tidak bisa, maka penguasa harus turun tangan. Sistem Phoenix Emas sungguh membuat Duan Du tertarik, sehingga ia langsung ingin mencobanya, dan buktinya ternyata benar. Duan Du tentu cukup kagum dengan pavilion Phoenix Emas. Saat Mei Lin berjalan dan ingin menangkap Duan Du, Yun Yin langsung merentangkan tangannya. "Jangan tangkap dia, tangkap saja aku," kata Yun Yin dengan serius. Mei Lin mengerutkan keningnya. "Walau kau putri Yun Seng, kau tak punya hak untuk menghentikanku," kata Mei Lin dengan nada dingin. Dengan santai Mei Lin melambaikan selendangnya untuk menyingkirkan Yun Yin. Wos! Yun Yin yang kini dibawa ke arah kanan dan juga diikat oleh selendang Mei Lin, langsung berteriak marah. "Hei Jalang, cepat lepaskan aku, jika kau berani, aku menantangmu duel," teriak Yun Yin penuh emosi. Yun Yin melakukan ini karena tak ingin Duan Du dihukum. Yun Yin mempunyai prinsip, jika ia membawa Duan Du pergi, maka ia harus membawa Duan Du pulang dalam kondisi aman. Wajah Mei Lin sedikit ganas,
Selendangnya langsung mengikat erat Yun Yin, bukan hanya itu, lehernya pun ikut dijerat sehingga Yun Yin kesulitan bernafas. Duan Du yang melihat itu tidak tega. Jadi dengan cepat ia berkata, "Lepaskan dia, dan langsung bawa saja aku, kau sebagai orang yang lebih berpengalaman, sungguh tidak bisa menahan emosi." Mei Lin langsung melepaskan Yun Yin lalu menarik Duan Du. Wos, Mei Lin dan Duan Du langsung menghilang, hal itu membuat Yun Yin panik lalu berlari menuju warteg Phoenix Emas. Namun manajer warteg Phoenix Emas berkata, jika pemuda itu dibawa ke markas pusat Phoenix Emas, yaitu Pavilion Phoenix Emas. Tanpa menunggu lama, Yun Yin terbang ke klan Yun untuk mengabari perihal Duan Du. Wos. Sementara di balik awan, Bai An, Tulong dan Ling Dong duduk sambil menikmati arak dalam diam, sampai sebuah suara tiba-tiba terdengar. Menurutmu apa yang direncanakan adikmu?" tanya Ling Dong dengan santai. Bai An yang telah mengamati dari awal kejadian, langsung mengangkat bahu disertai senyum tipis. "Kau lihat saja apa yang Duer rencanakan nanti," ucap Bai An dengan santai. "Jika begitu, ayo kita kejar bocah nakal itu ke pusat daratan selatan," kata Tulong terlihat cukup bersemangat, karena instingnya mengatakan akan ada pertarungan di sana. Bai An dan Ling Dong mengangguk, mereka lalu melesat dengan santai sambil mengobrol beberapa hal yang cukup penting. Paman Dong, aku mendapatkan info jika 3 alam semesta inti terkuat sangatlah kuat di setiap dunianya, apakah itu benar?" Mendengar Bai An tiba-tiba bertanya tentang 3 alam semesta inti terkuat, Ling Dong melirik ke arah keponakannya. "Dari mana kau tahu?" tanya Ling Dong. Bukannya menjawab, ia malah balik bertanya. Bai An langsung mengayunkan tangannya mengeluarkan 2 jiwa. Wos, 2 jiwa tersebut tak lain Lang Du dan Wen Dong Yun. Saat kedua jiwa itu melihat Bai An, wajah keduanya langsung ketakutan. Tuan mohon bunuh kami," kata Wen Dong Yun. Namun Bai An dengan acuh memasukkannya lagi ke dalam dunia jiwanya. Di dalam dunia jiwa Bai An, ia memiliki cukup banyak pasukan dari ras Tulong, yaitu monster gagal atau lebih tepatnya, ras Tulong sebenarnya adalah dari ras monster pembantai, namun Bai An dan Tulong sendiri masih belum mengetahui hal tersebut. Sementara Ling Dong yang melihat kedua jiwa tersebut, langsung melirik ke arah Bai An. "Apa dia dari alam semesta inti ketiga?" tanya Ling Dong. Bai An mengangguk santai. Jika begitu, paman akan kasih tahu kau beberapa hal. 3 terkuat dari alam semesta inti memang sangat kuat di setiap dunianya. Misal alam semesta inti ketiga yang dikelola Hu Xiao, alam semesta inti ketiga hanya mempunyai 10 dunia saja. 10 dunia tersebut memiliki kekuatan berurutan dari pertama sampai ke-10. Yang ke-10 adalah yang terlemah, namun dunia ke-10 ini jika dibandingkan dengan 100 terkuat dunia yang aku kelola, maka itu setara dengan dunia terkuat kedua dari 100 dunia yang aku kelola, kata Ling Dong. Bai An sedikit terkejut mendengar itu, ia juga membayangkan bagaimana kuatnya dunia terkuat ke-9, sampai ke-1, lalu membayangkan alam semesta inti kedua dan terkuat, hal itu membuat gairah Bai An sedikit naik. Bai An kini semakin bertekad menjadi lebih kuat lagi, terlebih lagi ia ingin mengambil wanitanya lagi Hukia, ia juga telah berjanji dalam dirinya untuk bertanggung jawab. Bai An juga yakin jika saat ini Hukia pasti sedang terkekang dan cukup menderita. Lalu bagaimana untuk kekuatan klan-klan besar di sana? Tanya Bai An melirik ke arah Ling Dong. Ling Dong hanya mengeluarkan senyum tipis. Cepat atau lambat kau akan mengetahuinya karena aku yakin kau pasti akan ke sana juga. Bai An mengangguk dengan sedikit kekecewaan, tapi ia membenarkan ucapan Ling Dong. Aku juga punya beberapa informasi untukmu mengenai masalah kakak pertamaku, kata Ling Dong tiba-tiba mengubah nada suaranya menjadi sangat serius. Bai An berhenti melayang, ia kini ikut menatap Ling Dong dengan serius. Ini yang ia tunggu-tunggu. Menguak misteri kematian leluhurnya, tidak mungkin leluhurnya mati begitu saja, terlebih saat Bai An melihat rekaman ulang ingatan yang diberikan, Bai An tahu jika Hu Xiao dan leluhurnya dijebak,
hingga menyebabkan pertarungan besar. Lingdong langsung menembakkan sinar energinya ke kening Bai An. Wos! Bai An langsung memejamkan matanya mencerna semua ingatan buram dan beberapa info yang kini terlihat seperti ditutup-tutupi. Alam semesta inti ketujuh, dunia pedang, tepatnya di inti daratan utama pedang surgawi, ada sesuatu di sana yang ditutupi, gumam Bai An dalam hati. Bai An mengangguk santai ke arah Lingdong. Kirimkan juga ingatan dan beberapa informasi itu kepada saudara dan adikmu, siapa tahu ia bisa memecahkan misteri yang aku berikan. Untuk saat ini aku masih belum berani keluar dari alam semesta ini, karena kakak keduaku yaitu pengelola alam semesta yang sebenarnya, pergi lagi setelah ia terbebas beberapa tahun lalu, kata Lingdong lalu melesat dengan santai. Bai An mengangguk paham, ia juga tahu siapa yang dimaksud kakak kedua. Orang itu tak lain yang pernah menghalangi jalan Bai An dan adiknya dulu, dan untuk alasannya Bai An sudah tahu. Bai An mengetahui ini tentunya Lingdong yang bercerita beberapa hari lalu, saat kejadian pertarungan Tulong di hutan kekacauan. 1 minggu telah berlalu. Saat ini Bai An, Tulong dan Lingdong sedang duduk di warteg Phoenix emas yang sangat besar, di pusat daratan selatan. Restoran tersebut memiliki 12 lantai, yang mempunyai restoran ini pun masih sama, penguasa daratan selatan. Tepat di sebelah warteg Phoenix emas, ada bangunan yang jauh lebih besar, layaknya istana, itu adalah pavilion Phoenix emas, pusat dari semua bisnis. Bai An langsung mengedarkan kesadarannya untuk melihat Duandu. Duandu saat ini sedang ditarik paksa oleh penetua Mei Lin. Terlihat penetua Mei Lin sangat dongkol dengan sikap Duandu. Karena selama seminggu perjalanan, Mei Lin sudah bertanya banyak tentang tujuan Duandu yang sebenarnya, tapi Duandu hanya mengangkat bahu sebagai jawaban. Mei Lin awalnya tidak menyerah, jadi ia mencoba dengan nada lembut, kasar, merayu, namun tetap saja apapun usaha Mei Lin, Duandu hanya diam sambil mengangkat bahu. Anak ini sungguh pandai membuat wanita marah dan jatuh cinta, gumam Bai An yang melihat itu. Tentu Bai An cukup terkejut, karena selama ini Duandu tidak pernah mendekati wanita. Semenjak kematian Sen Linlin, bahkan Duandu bisanya hanya membuat kekacauan di mana-mana. Tapi saat ini, sudah 2 wanita yang jatuh cinta padanya, walau yang satu ini pandai menyembunyikan isi hatinya. Tentu Bai An tahu jika Mei Lin atau biasa dipanggil penetua Yin ini menaruh hati terhadap Duandu, saat pertama kali melihatnya di cabang warteg Phoenix emas, jika Mei Lin tidak menaruh hati, sudah lama Duandu dihajar habis-habisan. Kembali ke tempat Duandu dan Mei Lin. Saat ini banyak sekali para pelayan dan petugas Phoenix emas, yang memandang ke arah Duandu dan Mei Lin. Setiap orang langsung membungkuk dan menyapa Mei Lin. Salam penetua Yin. Setiap orang memanggil Mei Lin dengan sebutan penetua Yin. Mereka juga membicarakan tentang Duandu, ada yang berbisik tentang apa yang telah dilakukan Duandu, sehingga penetua Yin sampai turun tangan membawanya, ada juga yang iba dengan Duandu. Duandu hanya acuh saja, sambil terus berjalan mengikuti Mei Lin. Tep-tep, Mei Lin terdiam setelah mencapai lantai teratas pavilion Phoenix emas. Mei Lin melirik ke arah Duandu terlebih dahulu, setelah itu ia langsung membuka pintu. Ceklek, mendengar suara pintu terbuka tanpa permisi lebih dulu, semua orang yang duduk di sebuah meja panjang langsung melirik ke arah pintu. Tep-tep, saat mereka semua melihat Mei Lin, semua orang mengangguk paham. Tapi mereka tiba-tiba mengerutkan keningnya saat seorang pemuda mengikutinya, terlebih ia diikat oleh selendang Mei Lin. Salam penguasa Kinsang, salam para penetua, sapa Mei Lin sedikit membungkuk. Para penetua dan penguasa daratan selatan yang bernama Kinsang, langsung membalas salam Mei Lin. Setelah itu tatapan mereka kembali mengarah ke Duandu, bahkan sikap Duandu ini membuat beberapa penetua cukup geram. Duandu kini berdiri dengan santai tanpa memberikan salam penghormatan, bukan hanya itu saja. Ia dengan acuh memandang ke semua bagian ruangan ini seolah ia tidak menyadari ada orang di sini. Penetua Yin, siapa anak muda tidak tahu sopan santun ini?
Tanya salah satu penetua yang bernama Bizi. Ia adalah penetua wanita tertua di sini. Benar penetua Yin, jelaskan mengapa kau membawa pemuda ini, tanya penetua Yang. Mei Lin hanya bisa tersenyum masam, saat melihat tatapan penasaran semua penetua, hanya penguasa Qin Sang saja yang kini mengerutkan keningnya saat melihat wajah Duan Du. Ia merasa familiar dengan wajah tersebut. Setelah berpikir sesaat, ia langsung mengambil batu informasi atau batu perekam. Penguasa Qin Sang langsung mengalirkan energinya. Setelah beberapa saat ia langsung menelan ludah, karena saat ini kedatangan adik penguasa alam semesta ini. Penguasa Qin Sang tahu tentang ini karena ia sudah berteman lama dengan Ketua Yun, dan dari semua para ketua maupun orang-orang yang ada di depannya ini, tidak ada yang mengetahui jika penguasa Qin Sang berteman dengan Yun Seng. Duan Du yang tidak sengaja melihat perubahan wajah Qin Sang menjadi penasaran, namun ia tidak bertanya, ia bisa langsung mati karena akan dianggap menyinggung penguasa daratan selatan. Duan Du juga memiliki beberapa rencana saat ini sehingga ia mau dibawa ke sini. Sementara Mei Lin baru saja selesai menjelaskan perkara tentang perbuatan Duan Du, sehingga ia membawanya ke sini. Para penetua yang mendengar itu tentu marah, karena Duan Du membunuh tanpa berkedip, terlebih lagi ia dengan terang-terangan menyinggung Phoenix Emas, dan orang-orang nantinya menganggap Phoenix Emas tidak becus, itu bisa mencoreng nama baik Paviliun Phoenix Emas. Penguasa, kita lumpuhkan saja anak ini agar ia tidak membuat masalah ke depan, kata penetua Yang. Penetua Yang sangat membela keadilan dan kebenaran, ia sangat benci terhadap kejahatan. Benar apa yang diucapkan penetua Yang, sambung para penetua menyetujui. Mei Lin yang mendengar itu langsung berkata, aku tidak setuju, karena ia mungkin membela diri, atau ia juga mempunyai tujuan untuk datang ke sini sehingga terpaksa membunuh, karena kita semua tahu untuk datang ke sini atau menemui salah satu dari kita sangatlah sulit bagi orang awam, bahkan para ketua klan besar pun akan kesulitan untuk menemui kita. Nada suara Ling Mei terdengar ngotot dan tak mau kalah. Penetua Yin, walau Anda penetua ketiga terkuat di sini, tapi jangan seenaknya saja melindungi orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan, kata penetua C langsung berdiri menatap tajam ke arah penetua Yin. Perdebatan seketika terjadi hingga membuat kegaduhan. Sementara penguasa Qin Sang hanya diam saja mendengar para penetua berdebat, ia kini menatap Duan Du dengan hati-hati, karena informasi dari Yun Seng, jika Duan Du ini sangat berbahaya jika marah, terlebih ia pintar dalam mengadu domba. Buktinya Duan Du membantu klan Yun untuk membunuh tetua klan Wen dengan mengadu domba. Qin Sang juga tidak terlalu memikirkan ucapan para penetuanya ini. Ia hanya penasaran apa yang akan dilakukan Duan Du. Ia takut jika apa yang dilakukan Duan Du dapat menghancurkan Paviliun Phoenix Emas yang telah ia bangun dari awal. Duan Du yang mendengar perdebatan mereka hanya tersenyum lebar. Tak lama ia tiba-tiba tertawa. Hahaha, aku baru tahu jika sifat para orang-orang yang dikagumi oleh penduduk daratan selatan ini ternyata begini, sungguh mengecewakan. Lambat laun Phoenix Emas pasti akan hancur, kekeh Duan Du dengan nada mengejek. Mendengar itu, sebagian para penatua seketika menjadi malu, sebagian lagi menatap tajam ke arah Duan Du. Aku ingin kau mati, teriak salah satu penetua tidak mau direndahkan, biasanya ia selalu dihormati dan dikagumi kemanapun ia pergi, tapi saat ini ada orang yang tidak dikenal telah merendahkannya. Wos! Penetua tersebut langsung melesat ke arah Duan Du. Duan Du langsung mengambil sikap waspada, ia juga mengeluarkan pedangnya tanda siap bertarung. Walau begitu, wajah Duan Du kini disertai senyuman saat ia melirik ke arah penguasa Qin Sang. Ia cukup menyadari perubahan Qin Sang saat mendengar ucapannya tadi, yang artinya Duan Du saat ini sedang bertaruh hidup dan matinya terhadap sikap apa yang diambil Qin Sang. Tentu Duan Du tidak memprovokasi tanpa ada tujuan yang tak jelas. Treng, pedang penetua tersebut dihadang dan dihancurkan oleh Qin Sang. Apakah kalian tidak memandangku di sini? Kata Qin Sang dengan nada dingin. Apa yang diucapkan oleh pemuda ini benar, sikap kalian ini jika tidak diubah malah akan membawa kehancuran Paviliun Phoenix Emas.
Kalian semua terlalu meninggikan status kalian, sehingga kalian lupa diri dan terlalu mementingkan ego kalian masing-masing. Dari situ juga muncul kesombongan yang selalu memandang rendah orang lain. Semua orang terdiam mendengar Qin Sang kini marah, tidak ada yang berani membuka suara. Walau begitu, ada juga sebagian yang menaruh dendam terhadap Duandu, bahkan memancarkan niat membunuhnya. Duandu yang melihat itu tertawa kecil. Ia sungguh bahagia melihat wajah kusut para penetua tersebut, dan menandai beberapa penetua yang bisa merugikan paviliun Phoenix Emas. Sementara Mei Lin cukup terkejut, karena baru kali ini penguasa Qin Sang membela orang luar dan membenarkan ucapannya. Mei Lin langsung memandang ke arah Duandu yang masih berdiri santai, yang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Pembawaan Duandu ini yang sebenarnya membuat Mei Lin tertarik dan jatuh hati. Beberapa saat keheningan terjadi, Qin Sang kembali berkata, "Anak muda, aku tidak tahu apa tujuanmu kemari, aku juga cukup berterima kasih, karena kau menyadarkanku tentang kekurangan Phoenix Emas ini, jadi aku akan memberikanmu hadiah telah membantu melihat kekurangan Phoenix Emas. Tapi walau begitu, aku akan tetap memberikan hukuman karena kau telah melanggar aturan yang berlaku di Phoenix Emas." Duandu tersenyum kecil karena Qin Sang ini tidak sesederhana yang terlihat, ia juga langsung tahu ada parasit di pavilionnya. Sementara beberapa penetua yang duduk kini mulia berkeringat dingin. Mereka ada yang mulai menyesali kelakuan mereka, karena dengan mudahnya terpancing hanya dengan sebuah ucapan pemuda luar. Namun ada beberapa parasit yang terlihat masih ngotot dan ingin membunuh Duandu, mereka juga saling melirik dan memikirkan rencana licik. "Aku tidak terima ini penguasa, mungkin saja pemuda ini adalah mata-mata yang sengaja ingin memecah belah kita," teriak penetua yang tadi ingin menyerang Duandu. Tatapan mata penetua tersebut terus menatap ke arah Duandu. Penguasa Qin Sang yang mendengar itu tersenyum tipis, ia melirik ke arah Duandu. Duandu yang menyadari tatapan Qin Sang mengangguk santai. "Oh, jadi apakah kau mempunyai bukti jika ia adalah mata-mata, dan juga kita tidak pernah memiliki musuh, karena setiap orang menghormati kita," kata Qin Sang menatap ke arah beberapa penetua yang kini menjadi gelagapan. "Itu bisa saja dia mata-mata dari daratan lain, yang ingin menguasai daratan selatan ini penguasa," kata penetua Yang. "Benar, itu dia, mungkin dia mata-mata dari salah satu dari daratan lain," sambung penetua yang menyerang Duandu tadi. Seketika beberapa penetua yang diduga parasit langsung membenarkan, sedangkan penetua lain hanya diam. Sedangkan Mei Lin kini wajahnya sedikit memerah, mendengar beberapa penetua menuduh Duandu. "Jadi kalian juga menganggapku telah bekerja sama dengan dia, begitu ya?" "Bagus, bagus," kata Mei Lin kini berdiri. "Hahaha, ternyata benar dugaan kita. Ternyata ada pengkhianat di sini," kata penetua Wen kini mulai memprovokasi. Penetua Wen dan penetua Yang terlihat tersenyum puas, karena rencana mereka untuk menghapus penetua Yin atau Mei Lin kini berjalan lebih cepat dari yang mereka inginkan. Tidak ada yang tahu, jika penetua Wen dan Yang memiliki rencana untuk melenyapkan penetua Yin, karena penetua Yin selalu mengintai mereka untuk menggelapkan uang pavilion Phoenix Emas. Mereka berdua juga sering melakukan bisnis kotor dan mengajak beberapa penatua bekerja sama untuk membasmi pengganggu. Bahkan mereka juga berniat untuk membunuh Qin Sang jika memiliki kekuatan yang cukup. Namun mereka tidak sadar, jika apa yang mereka rencanakan sudah dibaca oleh Qin Sang akibat bantuan Duandu. Jika Duandu tidak dibawa ke sini oleh Mei Lin, maka kedok para parasit ini pasti tidak akan Qin Sang ketahui, karena mereka selalu bersikap baik saat berkumpul atau rapat tahunan. Duandu yang mendengar itu langsung berkata dengan nada santai, "Benarkah begitu? Apa kalian tidak dengar apa yang diucapkan oleh penguasa jika ia butuh bukti, bukan hanya omong kosong, dan juga aku cukup heran, mengapa orang seperti kalian ini bisa menjadi penetua." Wajah para parasit penetua seketika memerah, ingin sekali mereka menerjang Duandu, namun mereka tidak berani mengambil langkah ceroboh lagi, mereka takut penguasa Qin Sang marah. Berbeda dengan penetua Wen dan Yang,
mereka menyeringai karena ucapan Duan Du itu secara tak sadar telah menyindir penguasa Qin Sang yang telah merekrut mereka. Sementara penguasa Qin Sang kini memasang wajah kecut, ia juga sadar akan ucapan Duan Du, namun ia sama sekali tidak marah dan membenarkan ucapan Duan Du. Di sisi lain, Qin Sang juga merasa ia terlalu ceroboh dalam memilih penetua dulu. Huuf, penetua Wen, Yang, Xian, Fan Li, Hanse dan Dentu diam di sini. Aku akan memberikan kalian hadiah karena memiliki kontribusi yang besar, sementara yang lain jangan kecewa. Jika kalian memiliki kontribusi yang besar, aku pasti akan memberikan hadiah juga, kata Qin Sang. Lalu pandangan Qin Sang mengarah kepada Mei Lin dan Duan Du. Untuk penetua Yin dan kau anak muda, kalian berdua akan menerima hukuman yang berat, kata Qin Sang dengan nada dingin. Beberapa penetua yang tidak disebut namanya hanya bisa tersenyum kecut, karena mereka menyesal tidak membenarkan ucapan penetua Wen dan Yang. Mereka dengan lesu pergi dari sana. Sementara penetua Wen, Yang dan para sekutunya kini mulai tersenyum lebar. Mereka semua mengejek ke arah Duan Du dan Mei Lin. Mei Lin memasang wajah jelek, ia ingin protes namun terpaksa diam saat melihat wajah Duan Du yang masih terlihat santai. Mei Lin mulai curiga melihat Duan Du yang terlalu santai. Apa perasaanku saja atau memang dia terlihat santai? Gumam Mei Lin menduga Duan Du telah menyembunyikan sesuatu dan akan mengejutkannya nanti. Setelah semua pergi, penguasa Qin Sang langsung memasang formasi. Walau ia tidak ahli dalam formasi, ia cukup yakin jika perisai yang ia pasang ini tidak akan bisa dirusak oleh para parasit ini. Selesai memasang perisai, wajah Qin Sang seketika berubah menjadi ganas. Aku paling benci seorang parasit, terlebih ia memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan hal tercela, kata Qin Sang. Awalnya para penetua tidak mengerti, tapi penetua Wen langsung tersadar dan juga ia tahu, sudah tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bicara. Semuanya berkumpul, teriak penetua Wen. Namun sebelum mereka berkumpul, Qin Sang sudah menghilang dari tempat duduknya. Crash, crash. Dalam sekejap 4 penetua mati, dan kini hanya menyisakan penetua Wen dan Yang. Aku tahu kalian dalang dari semua ini yang menghasut mereka semua, terlebih aku juga mempunyai firasat, jika kalian berencana untuk memberontak kekuasaanku, kata Qin Sang dengan dingin. Penetua Wen terkejut, ia kini melirik ke arah penetua Yang yang tubuhnya bergetar hebat. Jika aku mati aku akan membawamu mati, tapi sebelum itu, aku akan membunuh dalang dari hancurnya rencanaku, kekeh penetua Wen. Ia langsung mengakui ucapan Qin Sang jika ini adalah rencananya. Dengan cepat penetua Wen melesat ke arah Duan Du. Namun sebelum sampai, sebuah selendang langsung mengenai dada penetua Wen. Bam! Duar! Tubuh penetua Wen terlempar lalu menabrak tembok. Apa kau melupakan aku? Seorang pecundang seperti dirimu berani sekali menyerang seorang junior, dengus Mei Lin. Penetua Wen terbangun dengan penuh emosi, ia kini menatap ke arah Mei Lin. Aku akan membunuhmu terlebih dulu sebelum membunuh bocah itu, kata penetua Wen. Penetua Wen tahu ini akan sulit karena kekuatannya setara dengan penetua Yin. Matilah kau, teriak penetua Wen muncul sambil mengayunkan pedangnya. Penetua Yin langsung mundur 1 langkah sambil ikut mengayunkan selendangnya. Treng! Terdengar jelas walau hanya kain, namun selendang Mei Lin sangat kuat layaknya pedang. Penetua Wen langsung mendengus dingin, ia kembali melesat ke arah Mei Lin yang selalu menghindari pertarungan jarak dekat. Sesekali Mei Lin menyerang penetua Wen hingga menyebabkan bajunya terkoyak di setiap tubuhnya. Di sisi lain Qin Sang hanya butuh 1 serangan saja, untuk membunuh penetua Yang. Ia kini melirik ke arah Mei Lin yang masih bertarung. Melihat itu Qin Sang mengalihkan pandangan ke arah Duan Du, lalu berjalan menuju tempat Duan Du berdiri. Nak, menurutmu siapa yang akan keluar jadi pemenang? Tanya Qin Sang sambil melihat pertarungan Mei Lin dan penetua Wen. Kalau menurutmu siapa yang menang Pak De? Kata Duan Du bertanya balik sambil tersenyum tipis. Dilihat secara pandangan mata orang biasa, mereka pasti akan menduga Mei Lin yang menang,
karena bisa membuat Penetua Wen terluka, tapi jika dilihat dengan teliti, maka Penetua Wen lah yang akan menang. Alasannya ada dua, yaitu, pertama, itu karena Penetua Wen adalah kedua terkuat dari semua penetua. Aku tidak sembarang memilih orang. Penetua Wen memiliki tubuh yang sangat kuat, ia juga mengolah manual tubuhnya. Kedua, Penetua Wen memiliki lebih banyak pengalaman bertarung dibanding Mei Lin. Kata Qin Sang menjelaskan panjang lebar. Duan Du yang mendengar itu langsung berkata, "Apakah kamu mau bertaruh, penguasa Qin?" Qin Sang memandang ke arah Duan Du. Boleh juga, tapi apa taruhannya?" Tanya Qin Sang cukup tertarik, karena Duan Du artinya meyakini Mei Lin yang akan keluar sebagai pemenang. Sangat sederhana, jika kau yang menang, maka aku akan memberikanmu buku cara agar kau bisa memperluas bisnis, bahkan dengan buku yang aku berikan ini, kau pasti akan bisa memperluas wilayah bisnismu hingga ke seluruh daratan, bahkan daratan utama sekalipun, kata Duan Du tersenyum kecil. Mata Qin Sang langsung melotot. Ia saat ini mencari cara agar bisa memasuki daratan barat, namun itu sangat susah. Bisnisnya selalu mengalami kerugian total saat mencoba berdagang di wilayah perbatasan. Qin Sang tahu penyebab ia selalu gagal dan mengalami kerugian saat mencoba berbisnis di daratan orang. Pertama, kurangnya pengalaman para bawahannya. Kedua, harga yang ia jual terlalu mahal, dan terakhir, Qin Sang masih terlalu ragu untuk mengirim penjaga kuat untuk melindungi para bawahannya yang berdagang di wilayah luar. Duan Du yang melihat Qin Sang bersemangat langsung bergumam, ternyata tidak sulit juga mempengaruhi orang-orang yang ada di daratan selatan ini, terlebih aku tidak perlu repot-repot bertarung, hanya dengan sedikit kata-kata, aku sudah mendapat dua kekuatan yang bisa mencari kakak serta paman. Duan Du tersenyum licik, namun ia langsung mengubah raut wajahnya. Dengan ini juga aku yakin, klan Yun pasti akan menepati janjinya karena sebentar lagi klan Wen akan musnah, tanpa mereka perlu bertarung, yang artinya bayaran yang aku terima pasti lebih besar. Duan Du kembali bergumam sambil melirik ke arah Qin Sang, yang kini mengangguk setuju. Dengan cepat Qin Sang menarik tangan Duan Du lalu berjabat tangan. Kita sepakat, kata Qin Sang. Qin Sang tentu percaya akan ucapan Duan Du, karena ia adalah adik dari sang penguasa alam semesta inti ke-9 tempat ia tinggal, tentu ia memiliki banyak barang berharga, itulah pikir Qin Sang. Setelah itu mereka berdua melihat ke arah pertarungan Penetua Wen atau Wen Xiaolong melawan Mei Lin. Saat ini Wen Xiaolong sudah berhasil menekan Mei Lin, karena jaraknya dengan Mei Lin hanya 3 meter. Wen Xiaolong menyeringai kejam saat melihat banyak sobekan di gaun yang Mei Lin kenakan. Mei Lin tidak memperdulikan wajah jahat Wen Xiaolong, karena saat ini ia berusaha untuk menjauh lebih dulu. Namun dengan cepat Wen Xiaolong kembali mengejar jaraknya, sambil mengayunkan pedangnya dengan cepat. Tebasan kilat, teriak Wen Xiaolong. Perisai teratai, teriak Mei Lin. Selendang Mei Lin seketika membentuk bunga teratai, untuk menahan serangan cepat Wen Xiaolong. Treng. Namun walau berhasil ditahan, tetap saja gaun Mei Lin terkena dampaknya, sehingga menyebabkan gaunnya kembali sobek. Itu karena Wen Xiaolong menguasai elemen angin, terlebih hukum udara yang dikuasai Wen Xiaolong bisa membentuk pedang tak kasat mata dari angin, itu menyebabkan Mei Lin tetap terkena serangan Wen Xiaolong. Qin Sang yang melihat itu tersenyum lebar. Ia kini semakin bersemangat karena akan mendapatkan hadiah dari Duan Du. Sementara Duan Du menyipitkan matanya. Hukum udara atau hukum angin yang ia kuasai belum sempurna. Jika sudah sempurna, maka ia bisa membuat pedang dari setiap hembusan udara di sekelilingnya dengan mudah, walau harus menyebabkan energinya terkuras habis, tapi itu bisa dengan mudah membunuh musuh, tapi ia tidak bisa melakukannya karena ia belum sempurna menguasainya. Gumam Duan Du tersenyum licik. Dengan hati-hati Duan Du mengirim pesan telepati kepada Mei Lin, agar tidak diketahui oleh Qin Sang. Jika Qin Sang tahu ia berbuat curang, Duan Du tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Karena sampai saat ini ia tidak tahu, jika Duan Du sudah dikenal oleh Qin Sang melalui kakaknya. Lepaskan selendangmu dan pura-puralah pasrah,
lalu mundur hingga ia melangkah ke selendangmu itu, dan selanjutnya kau pasti tahu apa yang akan kau lakukan, bukan? Mei Lin yang mendengar itu cukup kaget, ia ingin melirik ke asal suara, namun ia kembali mendengar suara yang melarangnya melihat ke arah asal suara. Mei Lin kini menatap tajam ke arah Wen Xiaolong, yang setiap detik memasang wajah jahat disertai mesum. Hehehe, walau aku tahu diriku pasti mati dan klan Wen juga pasti akan dihancurkan, tapi aku akan membawamu mati dan juga menikmati tubuhmu, kekeh Wen Xiaolong. Kau, tunjuk Mei Lin dengan nada marah dan perlahan mundur hingga ia jatuh. Bro, melihat Mei Lin ketakutan oleh ancamannya, Wen Xiaolong semakin beringas, ia langsung berjalan dengan santai ke arah Mei Lin. Mei Lin langsung mundur sambil meninggalkan selendangnya, walau kini tubuhnya terlihat jelas karena selendangnya lepas. Mei Lin tetap mencoba saran dari Duan Du. Tep-tep, Wen Xiaolong masih berjalan sambil melirik ke arah Qin Sang dan Duan Du, yang kini hanya menontonnya. Namun ia cukup terkejut melihat wajah semangat Qin Sang. Hal itu membuat Wen Xiaolong yakin, jika mereka sengaja membiarkan dirinya membunuh Mei Lin. Saat langkah kaki Wen Xiaolong tepat menginjak selendang Mei Lin, Mei Lin menyeringai lebar. Ia langsung berdiri sambil menggerakkan tangannya. Sret, seketika seluruh tubuh Wen Xiaolong terjerat oleh selendang Mei Lin. Tanpa basa-basi, Mei Lin langsung menusuk jantung Wen Xiaolong hingga mati. Crash! Wen Xiaolong mati dengan mata melotot tak percaya, ia mati dengan begitu memalukan menurutnya. Sementara wajah Qin Sang langsung jelek, ia kini menatap ke arah Duan Du yang sedang tersenyum santai. Bagaimana? Prediksiku benar bukan? Dan juga kau dapat tenang penguasa Qin, aku tetap akan memberikanmu buku yang kumaksud. Namun dengan sebuah pertukaran, kekeh Duan Du. Mendengar itu Qin Sang menjadi bersemangat, namun ia menjadi lemas saat mendengar pertukaran. Ia kini tidak yakin, jika ia memperlihatkan hartanya, maka Duan Du akan berminat. Duan Du tersenyum melihat wajah Qin Sang. Kau tenanglah. Aku tidak butuh hartamu atau yang bisa merugikanmu, aku hanya butuh dia menjadi pengawalku selama atau sampai aku bertemu kakakku, kata Duan Du melirik ke arah Mei Lin. Duan Du saat ini merasa dirinya cukup lemah, ia butuh seorang pengawal, tapi tanpa harus mengeluarkan biaya, jadi ia ingin melakukan pertukaran, dan Duan Du yakin Qin Sang akan menerimanya. Qin Sang yang mendengar itu langsung berkata kepada Mei Lin. Liner, kau dengar bukan? Kau sekarang harus mau menjadi pengawalnya, ini demi pavilion Phoenix emas juga. Tapi sebenarnya tujuanku bukan itu, jika bisa kau nikahlah dengannya atau menjadi kekasihnya lebih dulu, ini adalah kesempatanmu karena dengan adanya dia, hidupmu akan lebih terjamin dan aman, gumam Qin Sang dalam hati. Mei Lin yang mendengar itu langsung melotot. Ayah, apa aku terlihat seperti barang? Bisa-bisanya kau menukarku dan lebih mementingkan bisnismu, teriak Mei Lin yang memiliki nama lengkap Qin Mei Lin. Mata Duan Du melotot saat mendengar Mei Lin menyebut Qin Sang dengan sebutan ayah. Ia tak pernah memikirkan ini sebelumnya, tentu saja Duan Du kaget jika mereka berdua sepasang ayah dan anak. Ini cukup menarik, gumam Duan Du tiba-tiba, sambil tersenyum tipis melihat pertengkaran Qin Sang dan Mei Lin. Saat ini Mei Lin sudah sangat marah saat ia dianggap barang. Sementara Qin Sang tidak tahu harus menjelaskan bagaimana, sebenarnya ada alasan lain Qin Sang yang menyetujui pertukarannya dengan Duan Du. Namun ia tidak mungkin mengatakannya secara langsung kepada putrinya ini, jika tidak Duan Du akan sadar, kalau ia menyembunyikan tentang kakak dan paman yang ia cari. Karena tak ingin berdebat, Qin Sang menatap putrinya sambil berkata, ini adalah perintah, ayah tidak mau tahu apapun alasanmu, dan juga jika kamu berniat melarikan diri, ayah akan menghukummu. Dengan pandangan dingin Qin Sang berlalu pergi sambil menatap ke arah Duan Du. Ia kembali berkata, maafkan aku jika ini berjalan tidak sesuai harapan. Qin Sang langsung membungkuk dengan nada tulus. Tanpa menunggu respon Duan Du, Qin Sang berjalan menuju pintu keluar lalu menghilang. Kini hanya Duan Du dan Mei Lin saja yang tersisa. Tatapan mata Mei Lin sangat dingin terhadap Duan Du.
lalu ia juga berlalu pergi tanpa sepatah kata pun. Duan Du langsung tersenyum kecut. Lalu apa yang akan aku lakukan di sini? Apakah aku akan berdiam saja seperti patung? Gumam Duan Du. Tak lama ia berpikir untuk melihat suasana paviliun Phoenix Emas. Apakah ada yang bisa menarik perhatiannya? Tep-tep, Bai An, Tulong, dan Ling Dong kini sedang mengobrol. Tuan muda, aku kira rencana bocah nakal itu akan menarik, tapi apa? Sungguh membosankan, ya walaupun ia tidak perlu bertarung melawan klan Wen karena janjinya kepada klan Yun, tapi tidak baik jika kita tidak turun tangan secara langsung, kata Tulong cemberut. Bai An melirik ke arah Tulong sekilas lalu berkata, jika kau sanggup melawan klan Wen seorang diri, maka kau turunlah, dan jangan pernah mengharapkan bantuanku. Bai An sedikit mendengus. Hal itu membuat wajah Tulong sedikit jelek. Tentu saja ia sangat ingin bertarung, namun ia masih sayang nyawanya sehingga ia kini memilih diam saja. Melihat itu Bai An melirik ke arah Ling Dong yang sudah mulai seperti Tulong, sibuk dengan dunianya sendiri saat minum arak. Paman Ling, katamu di daratan utama ada sesuatu yang akan menarik perhatianku, jika boleh tahu apa itu? Tanya Bai An. Ini masalah beberapa tahun lalu, aku merasa beberapa anggota klan Hu datang ke alam semesta ini, dan menyebar ke berbagai dunia ini, dan mereka ada di daratan utama. Mereka membangun sebuah bisnis, tapi tujuan utama mereka adalah mencarimu. Mereka sengaja berbisnis agar aku tidak curiga. Aku juga tidak boleh membunuh sembarangan, karena itu sudah aturan yang berlaku di sini. Jika ada orang dari alam semesta yang berbeda datang dengan tujuan baik, maka aku tidak boleh menghukum maupun membunuhnya tanpa alasan yang jelas. Tapi jika tujuan mereka datang untuk merusak tatanan dunia, maka aku boleh menghukumnya. Itu juga berlaku untuk ke-9 inti alam semesta lainnya. Tapi jika yang membunuhnya bukan penjaga atau penguasa alam semesta, itu diperbolehkan, kata Ling Dong dengan santai. Bai An yang mendengar itu seketika tersenyum lebar. Mereka datang ingin menyerahkan nyawa rupanya, maka dengan senang hati aku akan mencabut nyawa mereka, kata Bai An sambil melirik ke arah Tulong yang kini menyeringai. Bai An tidak peduli walau klan Hu ada Hukia, ia tetap akan membunuh siapapun yang berniat jahat kepadanya, dan Bai An yakin jika mereka datang mencarinya untuk membunuhnya. Baiklah, jika begitu sudah diputuskan, kata Ling Dong secara tiba-tiba. Bai An dan Tulong langsung melirik ke arah Ling Dong. Perjalananmu akan dimulai saat ini, aku juga tidak akan mencampuri urusanmu apapun yang terjadi, kecuali para penguasa semesta turun tangan, barulah aku ikut campur, tapi setidaknya jika kekuatanmu sudah setara denganku, maka aku tidak akan ikut campur. Karena dengan aku terlalu sering ikut campur maka perkembanganmu tidak akan pernah meningkat, kata Ling Dong. Ling Dong langsung memberikan sedikit ingatannya tentang para 10 penguasa semesta inti, termasuk memberikan ingatan tentang penguasa alam semesta yang cukup besar, yang hampir sebanding dengan alam semesta inti. Setelah itu Ling Dong memberikan semua akses alam semesta inti, bagaimana cara masuk, tentang setiap dunia di alam semesta inti. Setelah itu Ling Dong tiba-tiba menghilang. Bai An yang mencerna semua itu kini tersenyum tipis. Lokasi klan Hu di alam semesta inti ketiga kini sudah aku ketahui. Walau dunia tempat klan Hu tinggal cukup berbahaya, itu juga cukup bagus bagi kami bertiga untuk meningkatkan kekuatan dan menambah pengalaman bertarung. Gumam Bai An. Bai An juga sudah tahu lokasi pasti tempat tinggal istrinya Mu Xiaer. Dulu saat ia dibawa Mu Xiaer ke istananya, ia tidak terlalu ingat. Jika begini, aku akan ke tempat Duer saja terlebih dahulu, baru menemui Qin Sang dan Yun Seng untuk memulai rencana pertama. Gumam Bai An kini sudah tahu langkah apa yang akan ia ambil. Bai An lalu melirik ke arah Tulong. Ayo kita temui Duer terlebih dahulu, ajak Bai An. Tulong langsung mengangguk. Mereka berdua langsung menghilang dari sana. Tep-tep, Bai An dan Tulong muncul di depan paviliun Phoenix Emas tanpa disadari oleh para pejalan kaki. Dengan langkah santai Bai An dan Tulong berjalan masuk. Saat Bai An ingin melewati pintu masuk paviliun,
ia langsung dihampiri oleh seorang pelayan wanita seumuran dengan Bai An. "Salam tuan-tuan, ada yang bisa saya bantu?" tanya pelayan tersebut dengan hormat. Bai An langsung mengangguk. "Aku mencari adikku, dia di sini tadi dibawa oleh seorang penetua kalian, jadi aku ingin menemui adikku, bisakah kau membawaku ke tempatnya?" kata Bai An dengan santai. Pelayan tersebut langsung diam, ia bingung apa yang diucapkan oleh Bai An. Melihat sang pelayan bingung, Bai An kembali berkata, "Jika kau bingung maka panggilkan saja aku Qin Sang ke sini." Mendengar itu, pelayan tersebut semakin bingung. Tentu saja ia bingung karena ia tidak tahu nama asli penguasa daratan selatan. Bai An yang melihat pelayan itu semakin bingung, hanya bisa menghela nafas. Ia bisa saja memanggil Duan Du melalui telepati. Namun ia yakin Duan Du akan marah karena akan curiga jika selama ini diikuti oleh Bai An dan Tulong. Jadi Bai An sengaja begini agar Duan Du tidak terlalu curiga, sementara untuk memanggil Qin Sang melalui telepati, ia merasa itu kurang sopan. Sementara Tulong yang mulai bosan menunggu, langsung berkata, "Panggil saja penetua kalian ke sini, karena aku ingin menghabiskan 100 juta koin emasku untuk membeli sumber daya," teriak Tulong. Mendengar teriakan tersebut, seketika semua orang menatap ke arah Tulong, sebenarnya bukan karena teriakan, melainkan mendengar jumlah uang yang disebut. "Kacau sudah," gumam Bai An melirik ke arah Tulong sedikit kesal. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.